Tapi kurang lebih sama dengan acarnya, jadi overpowered dari acarnya tersebut. Ya. Oke, Billy, overall ini bumbunya enak. Thank you, Chef. Mungkin hati-hati, nasi putih itu udah secara natural dia manis. Nasi gorengnya yang enak itu harus ada balance antara manis dari nasi yang kamu pilih sama bumbu-bumbunya. Ini enak, tapi kalau sudah beberapa kali, it's a bit too rich, too oily, sama bumbunya sedikit terlalu caramelized. Jadinya terlalu rich, instead of getting yang takarannya pas, jadi mau dimakan terus. Ini 2-3 suap udah enough. Okay, thank you, Chef. Oke, hati-hati. Bahasa genapnya udah mulai hilang. Ya, rasanya. Di sini saya juga yakin kamu 1 jam bikin bahasa genap, bukan bahasa genap yang benar-benar bahasa genap pasti. Benar. Ya kan? It's the express way of bahasa genap. Yes. Justru mesti lebih hati-hati lagi. Ya, karena wanginya itu sudah hampir tidak ada. Oke. Terutama kencurnya juga harus lebih berani. Ya, kalau nggak, where you get the bahasa genap from, gitu loh. Segala jenis dicampur, kamu asal ngomong bahasa genap, no, that's not bahasa genap. Ini iya, tapi hati-hati. Seperti saya bilang tadi. Apakah ini enak? Yes, enak. Di sini saya sayangnya kamu sambal matah, kenapa mesti pakai minyak biasa? Kalau udah pakai minyak kelapa, ya hajar aja minyak kelapa semua. Ya, ngapain mesti pakai minyak biasa? Ya, limonya kurang sedikit, bisa lebih ditambahkan. Yes. Sebenarnya acar menurut saya nggak perlu, justru kamu perlu yang lain lagi. Apalagi penempatan acar di 2 tempat piring gini, buat apa? It never been that style. Ya, untuk plating. Thank you, Billy. Thank you, Chef. Ya, memang tujuan saya membuat sambal mata, Chef. Cuman acar, ya saya nggak tahu buat apa ada di situ ya. Nyesel juga. Billy ngehidangin 2 side dishes, acar sama sambal matah. Tuh kan, Bill, harusnya lo ngehidangin 1 aja. Oke, baik, kami telah mencicipi hidangan kalian semua. Dan kita akan berdiskusi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di challenge pertama di season ini. Well, definitely not me though. I think Victor. Aku nunggu-nunggu banget supaya nama aku dipanggil dan aku menang. Feeling aku sih, kayaknya aku bakal yang jadi pemenang. Oke, kami sudah berdiskusi dan menentukan pemenangnya ya. Challenge nasi goreng. Boleh bangga, boleh juga sedih, karena menangnya nasi goreng. But the winner is here. Selamat. Victor. Yes, ya kan, aku yang menang. Seneng banget rasanya jadi pemenang pertama di challenge pertama. Aku kesel banget, ternyata bukan aku yang menang, tapi si Victor yang menang. Hah? Victor? Yang bikin nasi goreng kampung, pakai sup bol lagi? Dari mana? Cukup kaget karena Victor cuma buat nasi goreng kampung, sedangkan Ko Billy tuh bikin yang lebih more complicated. Ya udahlah ya, mungkin nasi goreng yang kayak kecebur air itu rasanya emang enak. Ada benarnya, yang lain lebih banyak kesalahannya. Makanya kamu jadi pemenang. Tapi di luar itu juga memang flavor dari nasi goreng kamu dan tekstur lebih baik dari yang lain. So, enjoy your winning. Dan kita akan langsung lanjut ke challenge kedua. Oke, kalian telah menyelesaikan tantangan pertama kalian di galeri and your first mystery box. Selamat untuk Victor sebagai pemenang. So, sekali lagi, Victor, congratulations. Kamu telah menang di tantangan yang pertama. Tapi, jangan terlalu senang dulu karena masih ada tantangan kedua. Meskipun harus masak untuk kedua kalinya, tapi aku harus optimis, tandanya aku bisa masak lagi dan lebih explore lagi kuliner Indonesia. Pokoknya di challenge ini, aku harus perform dengan baik supaya nggak ke pressure test. Oke, kalau tadi ada mystery box, kalian masih ingat dengan apron hitam? Jika kalian gagal di challenge ini, artinya kalian harus memakai apron hitam tersebut dan
harus mengikuti pressure test. Tegang banget ya, karena kalau aku gagal kali ini, aku bisa masuk pressure test. Aku pokoknya nggak mau masuk pressure test, jangan sampai. Di depan kami dan juga di depan kalian sudah ada lead dan juga di dalam lead tersebut, itu adalah hidangan yang kalian harus bikin di challenge kedua ini. Karena nggak tahu isi leadnya apa, agak takut sih ketemu apron hitam. Aku benar-benar nggak tahu sih isinya apa. Tapi apapun tantangannya, I'm ready. Hidangan yang kalian harus bikin di challenge ini adalah yang kalian harus bikin di challenge ini sangat mudah, sangat enak, sangat digemari banyak orang, yaitu adalah Batagor, mati lah. Sering makan, nggak pernah bikin. Wah, kayaknya aku bakal kesulitan di challenge ini. Jadi saat tahu challenge ini, aku benar-benar stres banget. Udah deh, saya no clue gimana tuh cara buat batagor. Siap Judah, gimana Batagor? Kenyal, gurih, Crispy. ya bumbunya harus mantap, ya sedikit manis, jangan terlalu manis ya. Tentunya kerenyahannya ini yang kalian harus perhatikan. Seharusnya setelah digoreng pun tetap akan memberikan kita kerenyahan. Crispy-nya itu harus tetap dijaga. Oke, perpaduan tepungnya dengan dagingnya juga harus diperhatikan. Seperti tadi saya bilang, kekenyalan. Dan juga flavor of course. Sebelum kita mulai, untuk pemenang di challenge pertama tadi, Victor, kamu tidak usah ikut memasak dan langsung aman ke babak berikutnya. Waktu disuruh juri naik podium, gila rasanya deg-degan banget, tapi seneng, campur aduk, dan rasanya bangga banget. Victor naik ke atas, udah privilege dia lah. Oke, kalian semua silakan lihat ke Victor. Lihat betapa enaknya menunggu di atas, langsung maju ke babak berikutnya. Siapa yang mau seperti Victor? Coba tangannya tinggi-tinggi. Oke, untuk kali ini kalian mungkin ada kesempatan karena Victor tidak akan menjadi seorang diri di atas. Victor, silakan pilih satu kontestan. Siapa yang menurut kamu layak untuk menemani kamu di atas? Wah, tidak perlu ikut memasak dan langsung ke babak selanjutnya. Bentar, Chef. Mikir dulu. Kira-kira dia pilih siapa ya? Pick me. Opa. Aku udah panggil-panggil, Opa, ke Victor. Bang Jul. Tapi nggak dipanggil. Ya, kok nggak aku sih, Vic? Siapa? Bang Jul. Bang Jul. Aku udah pasrah. Ya udahlah, aku harus bikin batagornya. Kesel sih sebenarnya nggak dipilih Victor buat naik. Lihat aja nanti pembalasan aku di next challenge. Kenapa? Saya pengen lihat dia masak lagi lebih baik ke depannya. Lah, kalau kamu mau lihat dia masak, kenapa kamu ajak ke atas? Kan pasti, Chef. Nanti. Nggak harus kena pressure test. Bang Jul. Bang Jul. Bang Jul sendiri mau naik ke atas? Mau, Chef. Oke, silakan naik ke atas. Untuk kalian semua, Batagor bebas untuk mengambil bahan-bahan di pantry dan juga menggunakan segala utensil yang ada di utensil room. Waktu memasak kalian, Batagor enak, kenyal, garing, nikmat. 45 menit dimulai dari sekarang. "45 menit menjadi waktu untuk para kontestan menghidangkan Batagor menjadi hidangan istimewa. Harapanku, Batagor kali ini bisa bikin aku aman dari pressure test. Menurut aku bikin batagor nggak susah karena aku sering makan, jadi aku tahu teksturnya kayak gimana.
Karena saya belum pernah bikin batagor, kayaknya sih bakalan susah. Untuk challenge batagor ini aku jangan sampai gagal deh, karena pasti bakal masuk pressure test. Di pantry banyak banget sih pilihan proteinnya. Aku sampai kebingungan mau pakai yang mana untuk batagor aku. Aku sebenarnya agak khawatir bahan-bahan yang aku pilih nggak seperti batagor pada umumnya. Aku sih berharap bisa menang di challenge kedua ini.